Shalom Sobat IM, kita jumpa kembali. Hari ini saya akan berbicara tentang komunitas tubuh Kristus. Ya, saya percaya bahwa kita semua sudah mengenal begitu banyak tentang komunitas. Bahkan mungkin beberapa kita berkata bahwa kita ini sedang hidup dalam komunitas. Namun hari ini saya ingin coba mengulang atau coba membahas apa yang kira-kira bisa ditambahkan dalam pemahaman kita tentang komunitas. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai dengan 16. Firman Tuhan berkata begini. Dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya langsung ayat 16 ya. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggotanya, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Nah saudara, yang pertama begini, komunitas saya yakini bukan hanya kumpulan orang percaya yang saling memperhatikan dan saling menguatkan. Saya percaya di dalam komunitas itu ada unsur saling menguatkan dan saling memperhatikan. Tetapi kalau kita baca Efesus 4 tadi, di situ jelas sekali dikatakan bahwa tujuan dari komunitas adalah untuk menggenapi agenda kerajaan Tuhan, yaitu apa? Pembangunan tubuh Kristus. Jadi ketika gereja atau komunitas dijalankan dengan tidak berfokus kepada pembangunan tubuh Kristus, maka komunitas hanya sekumpulan orang yang hanya berfokus kepada kepentingan manusia belaka tanpa ada kepentingan Tuhan di dalamnya. Makanya kita mesti hati-hati komunitas, jangan sampai orang berpikir begini, saya pengen ikut komunitas. Kenapa? Karena di komunitas tuh asik diperhatikan, ditolong, dibantu, ya, dicukupkan, saudara. Bukan hanya itu fokusnya. Kalau kita ikut komunitas hanya itu fokusnya, dan kita nggak ngerti bahwa di dalam komunitas itu ada sebuah rencana Allah, yaitu pembangunan tubuh Kristus. Tadi jelas di Efesus pasal 4 dikatakan. Nah, jadi saudara, untuk kita bisa melihat komunitas menjadi sebuah tubuh Kristus, maka tadi firman Tuhan jelas berkata bahwa setiap orang kudus, orang percaya harus diperlengkapi. Ya, jadi kita harus mau diperlengkapi, saudara. Kalau saudara nggak mau diperlengkapi, saudara hanya ingin menikmati saja, saudara nggak akan pernah melihat komunitas jadi tubuh Kristus yang bisa dipakai Tuhan luar biasa. Nah, proses memperlengkapi orang-orang kudus harus dilakukan terus-menerus. Ya, harus terus-menerus. Sampai ada 3 hal ini, saudara. Yang pertama, mencapai kesatuan iman. Tadi Efesus 4 jelas ayat 13 berkata bahwa kita harus mencapai kesatuan iman. Nah, untuk memiliki kesatuan iman yang sama ini, setiap orang percaya harus diperlengkapi secara khusus dalam hal penyelarasan pola hidup. Ya, jadi ini harus serentak, saudara. Setiap orang yang masuk komunitas, mereka harus memberikan dirinya untuk mengalami perubahan-perubahan pola hidup dari hidup yang lama, yaitu hidup yang mementingkan diri sendiri, hidup yang berpusat kepada diri sendiri, harus berubah kepada hidup yang berpusat kepada Kristus. Sebab firman Tuhan jelas berkata bahwa kita dipanggil ya untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Nah, kesatuan iman, tadi kaitannya dengan kesatuan iman adalah bahwa kita harus sama-sama punya iman yang sama untuk hidupnya terus mengejar keserupaan dengan Kristus. Nah, ini kalau komunitas semua di dalamnya mengejar keserupaan Kristus, kita melihat ada kesatuan iman, kesatuan spirit yang kuat. Yang lambat laun komunitas itu akan bertumbuh ya dalam kedewasaan penuh. Ya, karena kita sama-sama mengejar hal yang sama.
Banyak orang sekarang di gereja, di komunitas, mereka datang punya maksud dan kepentingan masing-masing. Keinginan masing-masing supaya diberkati lah, supaya ditolong lah. Tapi tidak tahu apa yang jadi visi dan goal dari komunitas itu. Nah, yang kedua adalah saudara harus siap dibentuk ya. Jadi harus punya penerimaan untuk dibentuk bersama-sama. Jadi dalam komunitas itu ada unsur pembentukan. Ada disiplin rohani ya. Kadang-kadang ditegur, kadang-kadang juga mesti dimotivasi ya, mesti dikasih kesempatan untuk kita bisa belajar, melayani, bertumbuh. Pokoknya dalam komunitas itu harus ada pembentukan. Ya, dan memang pembentukan itu sebenarnya nggak enak secara daging. Ya, tapi saudara, orang yang tidak mengalami pembentukan, dia nggak pernah mengalami kedewasaan dalam Kristus. Kalau dia nggak dewasa dalam Kristus, nggak mungkin dia bisa berfungsi dalam tubuh Kristus. Yang terakhir, yaitu mengejar tujuan yang sama. Nah, saya percaya ketika kita punya tujuan yang sama, menjadi serupa dengan Kristus, ya, terus kita dibentuk terus menjadi dewasa bersama-sama, maka akan tercipta yang namanya tujuan yang sama, mengejar tujuan yang sama. Seperti yang ayat 16 tadi berkata, setiap jemaat berfungsi sebagai anggota tubuh, di mana mereka saling melayani satu dengan yang lain, ya. Mereka saling menolong, ya, mereka sudah mulai memahami perannya, fungsinya, posisi rohaninya. Waduh saudara, kalau komunitas sudah ada di level ini, kita akan melihat saudara, Tuhan tuh akan terus memperkaya kita komunitas. Sehingga semua maksud rencana Tuhan bisa dikerjakan oleh tubuh Kristus. Itu sebabnya mari kita semua, ya, para pemimpin khususnya di Elijah Movement ini, kita terus memperlengkapi. Supaya setiap orang yang Tuhan beri, ya, mereka terus bertumbuh. Dan Elijah Movement boleh menjadi satu tubuh Kristus yang benar-benar berdampak dan jadi berkat buat banyak orang. Ini saja yang saya sharekan. Saya kira ini semua boleh menguatkan dan terus meneguhkan kita bertumbuh bersama-sama. Amin.